Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabatku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya sahabat, masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan dari subscribe ya sahabat. Beliau menanyakan bagaimanakah caranya mengukur IC. Mungkin yang beliau maksud ini ya sahabat, IC LED yang kita gunakan ataupun yang sudah kita upload seperti ini. Jadi beliau menanyakan bagaimanakah caranya mengukur IC, sedangkan di situ sudah saya terangkan kita hanya memanfaatkan diodanya ya sahabat. Jadi sekali lagi ini tidak mengukur IC ya sahabat ya, ini hanya mengukur diodanya yang bisa kita manfaatkan, karena diodanya sudah tertanam di dalam IC ini, karena ini SMD ya sahabat ya, ini sudah tertanam di dalam sini, dan kemudian ini juga sudah didobel dengan rangkaian regulator. Dan bagaimanakah caranya mengukur? Kita ikuti bersama-sama ya sahabat. Insya Allah ini bisa menjadi suatu jawaban, meskipun jawabannya mungkin kurang memuaskan, tapi ini yang saya tahu dan ini yang saya bisa. Mari kita ikuti ya sahabat, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban. Oke. Baik sahabat, sebelum kita memulai bagaimana cara mengukurnya, kita juga perlu tahu daripada sifat dioda itu sendiri ataupun fungsinya. Fungsinya dioda itu hanya sebagai penyearah ya sahabat dari arus bolak-balik. Sekali lagi, fungsi dioda itu hanya penyearah dari arus bolak-balik menjadi arus arah. Nah, kita mulai dengan dioda yang biasa aja ya sahabat ya. Nanti ini yang terakhir. Ini pinggirkan dulu. Ini ada sebuah dioda biasa. Dioda 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, ataupun dioda bread, sama aja ya caranya mengukur ya sahabat ya, tidak ada bedanya. Dan perlu sahabat ketahui, dioda itu kan ada 2 buah kutub ya sahabat di sini. Yang ada garisnya yang atas ini, yang ada garisnya ini ya sahabat ya, ini plus, di sini min, ataupun di sini katoda, di sini anoda ya sahabat ya. Ini saya akan menggunakan multitester yang manual aja ya sahabat ya. Saya pakai yang multitester manual, dan mudah-mudahan juga ini sahabat juga punya yang sama, ataupun sahabat menggunakan yang digital, ya silakan, monggo-monggo aja. Cuman bedanya kalau ini langsung menunjukkan arah, kalau yang digital menunjukkan angka saja ya sahabat ya. Tapi intinya sama aja cara pengukurannya. Ini kita coba dulu. Ini saya menggunakan buzzer sahabat ya. Nih, saya menggunakan buzzer aja. Kita mulai dari ujung sini ya. Ini kan udah kutub positif dan negatif dari pada tester ya. Ini kita arahkan aja lewat dioda ini. Ini yang di atas ini plus, yang di bawah min. Kita tempelkan aja seperti ini sahabat ya. Nanti bagaimana tester ini akan bergerak ya sahabat ya. Nah, ini setelah kita tempelkan seperti ini, tester bergerak bahwa menunjukkan yang plus ini yang di atas, kemudian yang min yang di bawah. Terus kemudian kita balik seperti ini ya. Kita tempelkan lagi, tidak bergerak, berarti kutub katoda dan anodanya terbalik, ini tidak sesuai dengan probe yang ada di tester. Sekalipun ini hilang putih-putihnya sahabat ya, ini kan ada putih-putihnya di ujung ini. Kalau kita menggunakan multitester pasti akan ketahuan mana yang positif, mana yang negatif. Nah, gini ya sahabat ya, kita balik lagi, probe ini yang di min ataupun di anoda, kemudian yang probe yang merah ini di katodanya, pasti akan berjalan. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa dioda ini normal ataupun sehat ya, dalam artian bisa digunakan. Namun perlu sahabat ketahui ya, di sini karena karakter dioda sendiri itu sebenarnya ada 3 ya, ada 3 buah. Yang pertama itu bisa short, yang kedua
itu bisa putus, yang ketiga bisa bocor. Nah, dalam hal ini mungkin saya akan terangkan sedikit aja ya sahabat ya, singkat aja. Yang di sini yang dikatakan short itu mungkin seperti ini sahabat ya. Jadi dioda ini kita ukur seperti ini kan jalan. Ini menunjukkan bahwa kutub daripada positif ketemu dengan kutub prob ini menunjukkan bahwa plusnya itu sudah sesuai ya, sudah sesuai plus minusnya. Kemudian prob kita balik seperti ini ya sahabat. Nah, yang merah di bawah kemudian yang hitam di atas. Seperti ini dia jalan, ini berarti short sahabat ya. Jadi kalau dioda ini kita ukur bolak-balik dia tetap berjalan, berarti dioda ini rusak ataupun tidak bisa dipakai. Dalam bahasa lain short sahabat ya, dioda ini short, nggak bisa digunakan. Nah itu yang pertama sahabat ya. Kemudian yang kedua ya, dioda ini diukur dibolak-balik nggak ada respon ataupun nggak ada connect ya, nggak sama sekali berjalan. Ini katoda dan anoda ini sudah kita bolak-balik probnya seperti ini, kita bolak-balik seperti ini, tidak ada respon, tidak mau jalan, tidak mau apa-apa, berarti dioda ini rusak atau putus sahabat ya, putus, nggak bisa dipakai. Itu ya, itu aja cirinya, paham ya sahabat ya. Kemudian yang ketiga itu bocor. Nah ini yang agak sulit sahabat ya. Dioda ini kalau bocor, kondisi fisiknya itu tidak ada cacat, dia juga bagus dan tidak bermasalah saat kita ukur. Kita ukur seperti ini, jalan ya normal, kita bolak-balik normal, kita menggunakan tester ini normal, nggak bisa dikatakan rusak. Tetapi pada saat kita kasih muatan ataupun kita kasih beban, dia itu panas dan tidak maksimal, tidak sesuai dengan apa yang kita gunakan. Seumpama ini sebagai pengopel antara min dan plus, dia akan panasnya tinggi sekali. Berarti dioda ini bocor sahabatnya. Dan bagaimana cara untuk menyireni ataupun meniteni ini bahwa ini bocor? Ya kita agak sedikit sulit sahabatnya. Karena yang bisa untuk mengecek ini adalah osiloskop. Walaupun kita tidak mempunyai osiloskop, kita juga bisa niteni ataupun bisa kita raba setelah kita coba kasih muatan, kita pegang panas enggak dioda ini ataupun berubah enggak. Nah ini biasanya seperti itu, kalau panasnya terlalu tinggi dia akan berubah muatan, nah itu namanya bocor sahabat ya. Dan di dalam osiloskop sendiri itu hanya yang dikenali cuman gelombang frekuensinya sahabat ya. Kita juga perlu belajar juga kalau di situ ya. Nah itu ya sahabat ya. Jadi dioda ini pun juga kerusakan pada dioda ini ada 3 macam. Yang pertama itu short ya. Kalau short itu kita ukur bolak-balik, dia tetap jalan semuanya, berarti short. Kemudian yang kedua putus, kita ukur bolak-balik nggak mau jalan sama sekali. Yang ketiga ini jalan normal sehat, tapi dikasih beban itu berubah nilainya. Nah ini bocor ya sahabat ya, dan kita bisa mengukur cuman menggunakan osiloskop, dan di situ pun juga yang kita lihat cuman di gelombang frekuensinya aja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran ya sahabat ya, saya kira paham seperti itu. Dan mari kita coba untuk mempraktekkan IC ya sahabat ya. Ini kita majukan seperti ini, kita besarkan. Sebenarnya sama saja ya sahabatnya, cara pengukurannya sama saja. Nah, ini susah kita mau melihatnya ini sahabatnya. Nah agak begini aja lah ya, ini biar kelihatan testernya, nanti biar sahabat juga paham. Seperti ini yang kita menggunakan bezel aja. Yang kalau kita mengukur daripada dioda yang sudah di dalam IC ini sahabat ya, karena di dalam IC ini sudah tertanam dioda ya, diodanya menggunakan 4 juga ini ya. Ini kalau sahabat mau melihat di datasheetnya ada, ini memang ada diodanya 4 biji.
Kok bisa tahu bagaimana caranya mengukur? Dalam suatu rangkaian dioda itu pasti di ujung mendapatkan sebuah elko, sahabat. Ini elko, kita titeni aja elkonya ini, mau bawa itu power supply ataupun mau switching ataupun mungkin di banyak lah ya, di rangkaian-rangkaian banyak ya yang sifatnya sebagai adaptor dan lain sebagainya, pasti menggunakan sebuah elko ya sahabat ya. Nah, di sini caranya gini sahabat ya. Ini ada huruf L, di sini ada huruf N, kelihatan ya sahabat. Nanti sahabat zoom sendiri ya, ataupun saya zoom dulu sebentar. Nah ini, di sini ada huruf L, di sini ada huruf N. Ini arus bolak-balik sahabat ya, arus bolak-balik. Dan huruf N ini langsung terhubung dengan kaki IC yang sebelah sini. Kemudian yang L ini langsung terhubung dengan kaki IC yang sebelah sini ya. Nah, di dalam hubungan masuk ke IC ini di dalam IC pasti ada diodanya sahabat, nggak mungkin kalau nggak ada. Dia bisa menyalakan LED ini karena ada dioda penyearah ataupun dioda searah. Setelah dari arus bolak-balik ini dijadikan arus searah yang bisa mengeluarkan untuk menyalakan LED DC ini. Itu sahabat ya. Jadi sahabat bisa titeni aja ya, sekali lagi yang kita manfaatkan ini bukan apa-apa ya, diodanya aja dulu. Diodanya kita manfaatkan dulu ya, kita ukur diodanya ini, dan pada akhir daripada dioda ataupun setelah mendapatkan ini arus bolak-balik ini ya, setelah arus bolak-balik ini di sini pasti ada arus DC. Nah, arus DC ini pasti mendapatkan kutub positif dan negatif ya. Ini elko ini sahabatnya. Ini elko ini, kita dapat elko ini. Ini sudah pasti. Nah, kita urut aja walaupun kita tidak menggunakan tester, kita lurus aja, kita cari minnya dapat mana ya, plusnya dapat mana, pasti ketemu karena di sini ada arus bolak-balik, pasti di sini ada arus arah. Itu ya sahabat ya. Ini terutama pemula ya sahabat, tapi kalau untuk yang udah senior ya nggak menyimak nggak apa-apa sahabat ya, karena mereka sudah tahu caranya, tahu, paham lah ya. Dan bagaimana caranya untuk mengukur biar kok tahu bocor dan tidaknya, sama dengan dioda tadi ya sahabat ya. Ini sudah saya terangkan kemarin, udah jelas. Ini harus bolak-balik, ini harus bolak-balik, di sini plus, di sini min, dan min ini berhubungan dengan elko ini, dan plus ini berhubungan dengan elko ini. Adapun rangkaian yang 1, 2, 3 ini adalah sebagai regulator aja, penyuplai daripada lampu LED ini sendiri, yang digerakkan oleh 2 buah ini R ini sahabat ya, kecil ini. Nah, caranya sama seperti ini sahabat ya. Kita kecilkan dulu biar kelihatan sahabat ya. Nah, seperti ini, biar kelihatan ini ya. Sekali lagi, bagaimana caranya mengukur mati dan tidaknya dioda ini ya. Saya tidak mengatakan IC ya sahabat ya, dioda ini, karena dioda ini di dalam IC atau sudah terintegrate di dalam IC SMD. Kita kasih kutub positif dari probe ini ke min daripada dioda, kemudian yang min dioda kita dapatkan di plus, dia akan jalan enggak. Kita untuk mencari short tidaknya ataupun mati tidaknya dioda sahabat ya. Ini kita tempel. Nah, ini tidak berjalan. Tuh, tidak berjalan sahabat ya. Berarti dioda ini bisa dikatakan normal, dan kita balik. Yang min kita dapatkan min, yang plus kita dapatkan plus. Dia akan berjalan enggak? Kalau dia tidak berjalan ya berarti rusak, tapi kalau ini berjalan berarti sehat. Nah, jalan kan tuh. Nah, jalan, testernya jalan sahabat ya tuh. Berarti dioda ini normal sahabat ya, dioda ini normal karena ini jalan. Tapi kalau kita ukur bolak-balik seperti tadi jalan semua, ini berarti short. Ataupun kita ukur bolak-balik tidak berjalan, itu berarti rusak. Nah, bagaimana kita mencari dari ujung sini sahabat ya? Kita cari ujung dari sini ataupun dari arus bolak-balik. Kita juga ukur dari arus bolak-balik sini, ini yang sebelah ya. Kita masukkan min sini. Berarti nanti, nah itu kan pasti berjalan sahabat tuh ya. Berjalan. Berarti rangkaian dari arus bolak-balik ke min ini normal. Kemudian kita balik. Yang min kita dapatkan plus, yang min kita dapatkan harus bolak-balik, yang plus kita dapatkan yang min pada dioda. Nah, nggak berjalan.
berarti ini normal berjalan. Kemudian kita balik yang plusnya kita tempel di sini ya. Kemudian min ini kita tempel di arus bolak-balik yang sebelah. Nah, jalan. Berarti dari arus bolak-balik yang sebelah ini ke plusnya normal. Nah, kemudian kita balik. Yang plus ini kita dapatkan arus bolak-balik, yang min kita dapatkan yang di plus. Tidak jalan. Berarti ini sehat diodanya, normal sahabat. Tidak ada kebocoran, juga tidak ada putus, juga tidak ada shortnya. Itu ya sahabat ya, mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat. Sekali lagi saya menerangkan, bukan mengukur IC ya sahabat, kita mengukur dioda di dalam IC seperti itu. Kalau IC sendiri, saya sendiri tidak bisa mengukur sahabat mati dan tidaknya. Dan adapun kalau ini sudah kita ukur diodanya normal, kita tarik sebuah elko ini untuk menyalakan lampu kan bisa. Dan kalaupun kita memanfaatkan yang lain kayak seperti ini regulatornya, kita manfaatkan seandainya masih ini normal dan bisa, insya Allah untuk menyalakan juga lampu juga bisa tanpa menggunakan non polar. Insya Allah besok saya akan berikan tutorialnya bagaimana caranya membuat rangkaian rosok-rosokan alat-alat seperti ini. Kita rangkai di sebuah PCB, kita buat sebuah driver untuk menyalakan sebuah lampu LED tidak menggunakan non polar. Itu ya sahabat ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban. Kalaupun kurang memuaskan ya saya mohon maaf. Itu yang saya bisa, itu yang saya tahu, dan saya hanya bisa berbagi kepada sahabat. Adapun mungkin ada kata, ucap, perilaku, cara saya menyampaikan ini kurang pas, kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya juga tentunya mohon maaf atas nama pribadi. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya, tentunya ya saya harap sahabat juga bisa maklum, karena niat kita hanya belajar bersama, yang jelas niat kita berbagi. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan ini juga ada manfaatnya. Kurang dan lebih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.